Hati-hati kamu. Ya, Muhammad itu kalau menjelaskan, penjelasannya itu hipnotis. Hati-hati, kamu nanti akan terhipnotis oleh penjelasan Muhammad. Apa yang terjadi kemudian setelah Rasulullah SAW selesai salat? Tufail bin Amr ad-Dawsi pun kemudian menghampiri Nabi, bertanya tentang apa yang dibaca itu. Dan seketika itu pula Tufail bin Amr ad-Dawsi kemudian masuk Islam. Seorang sahabat bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dia datang jauh dari luar Mekah. Begitu dia datang ke Mekah, orang kafir Quraisy mengatakan pada Tufail, ya Tufail, ya, fa inna Muhammad itu sakhirul bayan. Hati-hati kamu. Ya, Muhammad itu kalau menjelaskan, penjelasannya itu hipnotis. Hati-hati, kamu nanti akan terhipnotis oleh penjelasan Muhammad. Karena itu tutup telingamu, kata dia. Ya, akhirnya telinganya ditutup. Kalau ketemu Muhammad, tutup telinganya supaya kamu tidak tersihir dengan penjelasan Muhammad. Betul, telinganya ditutup, tapi Allah, ya, Maha Kuasa. Meskipun telinganya Tufail itu ditutup, tapi apa yang dibaca oleh Nabi di dalam sholatnya itu disampaikan oleh Allah ke telinganya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dan Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah orang yang cerdas, ya, orang yang rajulun nabi. Jadi orang yang cerdas, orang yang memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa. Jadi kata dia, saya ini adalah orang yang cerdas. Saya tahu mana bahasa yang tinggi, mana bahasa yang rendah, mana bahasa yang indah, mana bahasa yang buruk, saya tahu. Dan ini bukan kata-kata manusia biasa. Begitu dia mendengarkan itu, karena Al-Quran yang dibaca ke Nabi dalam salatnya itu sampai ke telinganya. Apa yang terjadi kemudian setelah Rasulullah SAW selesai salat? Tufail bin Amr ad-Dawsi pun kemudian menghampiri Nabi, bertanya tentang apa yang dibaca itu. Dan disitulah kemudian peluang Nabi menyampaikan dakwahnya kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dan seketika itu pula Tufail bin Amr ad-Dawsi kemudian masuk Islam. Begitulah gambaran bagaimana magnet Al-Quran, bagaimana energi Al-Quran yang begitu luar biasa. Ya, seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah yang ketika perang Mu'tah itu sangat gagah, mengingatkan para sahabat yang lain, ya ma'syaral muslimin, kata mereka. Ya, kata Abdullah bin Rawahah, ya, innal amro takhtaruna, perkara yang kamu pilih itu ada di hadapan kamu. Ikhtaru ahdal husnayen, pilih satu di antara dua hal, imma syahadatan wa imma dhuhuran, apakah mati syahid ataukah menang. Begitu gagah dia ngomong di hadapan tentara kaum muslimin. Ya, konon jumlah tentara Romawi 100.000. Ya, jumlah tentara kaum muslimin sekitar 10.000. Sempat kader, tapi kemudian diingatkan oleh Abdullah bin Rawahah, sahabat yang begitu gagah, begitu mendapatkan surat Maryam, ya, surat Maryam itu dibacakan oleh Nabi di majelis Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wa in minkum illa wariduha, ya, dan sesungguhnya tidak ada di antara kamu kecuali pasti menjadi bahan bakar neraka. Seketika itu Abdullah bin Rawahah yang gagah tadi itu menangis, dan dia pun kemudian akhirnya pulang, menutup pintu kamarnya rapat-rapat, dia menangis sejadi-jadinya dalam kamar. Ketika itu istrinya kemudian datang masuk dalam kamarnya, ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan pada istrinya, apa yang membuat kamu menangis? Aku menangis karena abang menangis. Nanya. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah, aku menangis karena aku tidak bisa selamat. Aku tidak tahu apakah diriku akan selamat, karena Rasulullah SAW baru saja menyampaikan surat Maryam yang di situ Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Apakah aku bisa selamat? Subhanallah. Nangis. Padahal ketika perang itu tampak seolah-olah seperti tidak ada rasa takut, tapi begitu ayat Al-Quran dibacakan, maka luruh hatinya dan dia menangis. Itulah yang juga terjadi pada Abu Bakar. Setiap kali menjadi makmumnya Rasulullah SAW, maka Abu Bakar adalah orang yang selalu menangis ketika salat di belakang Rasulullah SAW.